Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya nih sahabat MMT Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga dilancarkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Mas Coy di channel YouTube sahabat MMT Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budidaya tanaman cabai yang seperti teman-teman lihat, saya sedang berada di lahan yang merupakan tanaman cabai dengan tanaman yang sangat luar biasa, tinggi-tinggi, buahnya lebat dan juga dari figur tanaman juga sangat bagus. Nah, menariknya lagi, cabai ini ditanam oleh dua orang saudara yang juga berkecimpung di dunia konten kreator, di dunia digital, khususnya di dunia pertanian. Nah, penasaran kan kira-kira siapa? Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke sesi wawancara. Gitu ya. Jadi bukan dari jumlah aja yang bisa banyak teh, tetapi dari segi perawatan, dari segi kita ngasih nutrisi itu bisa lebih banyak. Bahkan dirasakan saya pribadi ayah itu dari mulai si tanahnya digembur, terus bisa mengoptimalkan juga si pH tanahnya itu sendiri, plus bagus juga lah gitu, udah kerasa sama saya sendiri gitu ke tanaman kita sendiri gitu, dan ke tanah juga intinya bagus lah gitu. saya bagi yang mau terjun di dunia pertanian, khususnya di dunia cabai ini, kan kadang kita di Indonesia ya, untuk masalah kita menjual ada saat naik, ada saat turun gitu ya. Nah ini harus diperhatikan gimana cara solusinya, karena emang dari pemerintahan kita gak jelas. Saya juga di sini bingung mau ke siapa. Kemudian ini ya, kalau kita masuk ke untuk fase perawatan tanaman ini, kalau boleh nih. Ini kan tanamannya luar biasa bagus sekali nih ya. Kalau boleh tahu untuk perawatan lahan awal itu gimana biasanya? Jadi Kalau untuk perawatan awal yang pas udah ditanam, Untuk pengolahan lahan mungkin pengolahan lahan mungkin kita bikin bedengan setengah jadi, habis itu kita bikin lubang, kasih ya kohe gitu ya, kasih kohe, terus ditabur kapur dolomit juga, terus habis itu ditinggikan lagi bedengannya. Cuman sebelum itu dikasih ponska ya, ponska sama SP36 plus kapur dolomit lagi gitu. Nanti sebelum ditutup mulsa kita tabur dulu kapur dolomit, habis itu tutup mulsa. Nah, untuk perawatan selanjutnya paling di kocor-kocorannya, di misal 5 hari setelah tanam atau 10 hari setelah tanam, 15 hari setelah tanam, itu kita melakukan pengocoran gitu dari bahan-bahannya, misal dari asam umat, dari asam amino, dan juga pupuknya gitu ya. Misal dari Power Soil saya juga asam umat, terus asam amino, Vitaron atau Ambition. Misal dari pupuknya saya pakai Ultradap gitu. Nah, jadi kalau dari awal emang pemukannya ya standar aja ya, diolah Standar terus aja. ada penggunaan pupuk kimia di dasar dan ada penggunaan pupuk dasar kohe itu ya. Kohe di ada kohe. dasar. Tapi yang udah fermentasi, Udah, yang udah fermentasi. jadi ya berarti. Udah Karena jadi. kalau belum jadi malah takutnya jadi bumerang Ya. Nah, jadi Terus kalau untuk bedanya langsung aja tinggi-tinggi ya ini ya. ya 50 cm ke atas lah gitu. 50 cm ke atas. Dan untuk jarak tanamnya kalau tahu ini Jarak tanamnya ini 70 cm ya. 70 cm. Ya, 70 cm. Tapi walaupun 70 cm bisa primbon. tetap rimbun sekali ya ini ya. pendekatan kalau udah Iya. gede, ya benar. Apalagi kalau waktu itu mah setengahnya, jadi 35 cm jarak tanam. Oh iya. Makanya aduh kacau itu. Dulu pernah melakukan hal seperti itu. Nah, itu mah konyol itu waktu itu mah. Jadi pengennya itu dapat kita Pikirannya tanaman tanaman kita banyak, gitu. hasil banyak gitu. Ternyata salah. Jadi harus apa ya? Harus kita sadari juga gitu ya. Jadi bukan dari jumlah aja yang bisa banyak teh, tetapi dari segi perawatan, dari segi kita ngasih nutrisi itu bisa lebih banyak. Bahkan misal jumlah di sini 2000, di sebelah pinggir 4000, tetapi secara perawatan lebih diunggulkan yang 2000 gitu. Bisa jadi dapat si hasil panennya bisa aja gitu ya, yang tanamnya cuma 2000 bisa melebihin yang tanam 4000. Karena yang saya pernah mengalami ya, lebih banyak tuh ya lebih ekstra juga, pupuk tetap keluar gede gitu kan. Dan nanti bukan jadi normal si tanaman,
Jadi untuk apa ya, untuk si tanaman pun kalau berdekatan kan hama gampang banget. Gampang banget, apalagi di sini kan penyakit. sampai kanan kirinya itu pohon-pohon rimbun Pohon-pohon besar ya. rimbun, iya. Hama itu makin Maraja rela kayak gini juga saya udah ekstra gitu kan. Apalagi di sini hamanya hama tungau ya. Di sini yang paling bandel tungau tuh. Sama untuk di pembuahan di sini hama lalat Ulat. buah sama Ulat. ulat, terutama ulat. Wah, makanya untuk teman-temannya yang udah senior ya, boleh ngasih saran untuk hama lalat sama hama lalat buah. Itu rekomendasi yang udah berpengalaman, mungkin bisa dikasih tahu ya, karena itu teman-teman saya juga di sini masih rolling gitu kan, yang inginnya mah pengen harganya yang harga murah gitu kan, berkualitas. Bagus, Tapi berkualitas. rata-rata yang harga murah itu belum tentu, jadi harus kita mencoba harga yang lebih mahal lagi. Wah, ini Sama ulat. hama lalat, hamanya lalat ulat sangat anu banget ya, masih banget ya. Terutama Dan- ulat, Ulat di sini ulat mah ulat. gerayak, ulat buah, so aduh. Berarti itu tadi dari yang diceritakan Andi dan Ak Sandi, jumlah populasi itu tidak mempengaruhi dengan hasil produktivitas ya. Sama kita- kayak tadi awal menanam dengan jarak tanam 35 cm, itu harapannya semakin banyak tanamannya semakin Betul, banyak hasilnya. banyak hasilnya, tapi Betul. malah hasil baliknya ya. Ya, Jadi soalnya perlu pas ada yang diperhatikan kena, juga jarak gitu. Iya, jarak. Dan kalau ini enggak dirempel ya. Ini cuma dirempel dari cabang Y aja, dari cabang Y ke bawah paling rempel daun gitu. Cuma kalau dirempel daun plus dirempel tunas-tunas kecil lah, tunas-tunas anakan jadi- kecil yang kurang produktif. Pantas kalau misalnya teman-teman lihat batangnya itu emang super sekali ya. Ini dan Ya, tunas airnya itu hampir sama yang Ya, tunas batang utama ya. benar. Dan itu tadi dengan perawatan yang pertama penggunaan power soil dan Iya, vigorin sama Kemudian, awalan tadi. Ultradap. Nah, dengan penggunaan power soil dan vigorin itu emang kira-kira yang dirasakan apa? Yang dirasakan saya pribadi ayah itu dari mulai si tanahnya digembur, terus bisa mengoptimalkan juga si pH tanahnya itu sendiri, plus bagus juga lah gitu, udah kerasa sama saya sendiri gitu ke tanaman kita sendiri gitu, dan ke tanah juga intinya bagus lah gitu, jadi gembur. Menyuburkan tanah berarti Ya, ya, menyuburkan memperbaiki tanah, mungkin memperbaiki struktur struktur tanah, tanah. ya, pembenahan tanah gitu ya. Ya, benar gitu. Untuk menstabilkan pH tanah juga ya. Dan kalau untuk pupuk bocoran, pupuk susulan biasanya pakai apa? Pupuk susulan paling NPK 16 atau kalau masa generatif mungkin udah diganti jadi pupuk grower Harus disesuaikan gitu ya. ya disesuaikan dari pupuk vegetatif maupun generatifnya gitu. Biasanya kalau untuk pupuk susulan yang dilakukan intervalnya berapa hari? Sekitar 7 hari sekali atau enggak paling telat 10 hari sekali gitu. Cuman keseringan 7 hari sekali. 7 hari, seminggu sekali ya? Seminggu sekali. interval seminggu sekali. Interval seminggu sekali sampai, kalau boleh tahu ini usia berapa saat ini? Ini usia 135 HST Udah ya. metik berarti ya Pak? Udah. Oh, udah dapat berapa nih ya? Udah petikan ke-8 Udah dapat ini. petikan ke-8. Alhamdulillah ya, untuk penanaman sekarang mah agak bagus lah gitu ya dibanding yang sebelumnya gitu. Ini juga ya kelihatan gitu kan, buah rimbun, terus si bobot dapet Nah, gitu. nah, itu. Setiap pemetikan lah ada dapat 20 kilo. 20 kilo. Paling sedikit lah, karena kan ini kemarin ya ini cuaca agak ekstrim ya, jadi gak nentu. Kesini mah hujan tiap hari. Tiap hari hujan, tiap sore pokoknya. Makanya kalau metik juga saya nggak beres. Dilakukan lagi besoknya. Jadi sampai 3 hari dapatlah, jadi ya di setengah kintal gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kalau Andi tadi menyebutkan saat ini panennya itu berbeda, jadi lebih berbobot dan juga lebih daripada proses tanam sebelumnya. Ini hasilnya lebih bagus lah. Lebih bagus. Itu kira-kira kenapa Kak, kalau boleh tahu? Dari nutrisi. Jadi dari nutrisi. Dari pemberian nutrisi beda juga kan sama yang dulu ya. Kalau yang sekarang gimana? Kalau sekarang ya misal Untuk di generatif lah. generatif kita kasih nutrisi itu dari mulai si kaliumnya, terus boronnya dan sebagainya gitulah. Nah, untuk pupuk sendiri sekarang pakai Kalinet, terus Modern Pol, KNO3 putih gitu. Alhamdulillah yang dirasain dari mulai Kalinet bobot sama itu Modern Vol itu gimana? ya, dari yang dirasakan sama saya, soalnya kan dari Kalinet itu ada kalium, Iya. fosfat dan boron. Nah, yang saya rasakan
dari mulai hasilnya itu buahnya berbobot, terus kualitasnya juga baik, warnanya juga cerah ya, terus banyak ya yang dirasain lah gitu. Jadi efek dari penggunaan Modern Fall dan Kalinet itu sangat signifikan ya signifikan buat tanaman kita, buat gitu. tanaman cabai ini tadi lebih berbobot dan juga untuk dari daunnya juga bisa lebar-lebar hijau gitu ya, hijau segar lah gitu. Dan bisa dibandingkan sebelumnya belum pakai. Itu belum Masih belum pakai. pakai. Makanya pas sekarang banyak yang nanya, pakai apa pupuknya. Biasanya kan live TikTok kan tanya ya ayah. Jadi banyak mempertanyakan, kadang saya nggak kejawab. Nah kalau di live mah kan langsung kejawab, langsung diperlihatkan bahwa saya punya bahan-bahan untuk nutrisinya apa aja. Ini nggak aneh-aneh, saya nggak ada rahasia gitu ya. Cuman ngasihnya benar-benar aja di saat dia di saat dia membutuhkan gitu. Kalinet bisa dispray gitu ya, rollingan sama MKP dan KNO. Kalau biasanya untuk Kalinet sama Modern biasanya habis berapa sekali nyepray? Untuk takaran lah mungkin lah. Takaran pakai si Kalinet 30 mili ya untuk satu tank. Nah, kalau kita misal buat sekali spray 8 tank, 8 kali 30 udah 240 mili. Jadi kalau beli seliter ya lumayan juga tuh, walaupun ya kita kebobolan gitu, tapi kan hasilnya luar biasa gitu. Ya luar biasa banget bisa ya. dapat bisa dapat berkali lipat lah gitu. Alhamdulillah dengan berkat adanya ya dari MMT ya, memang juga berterima kasih juga ya, kerasa lah gitu. Soalnya nggak mungkin juga kita mau buah lebat cuman hanya pakai air doang, nggak bisa gitu. Alhamdulillah lah itu syariatnya gitu ya, kalau bahasa Sunda gitu saya syariatnya dari pemakaian si pupuk dari MMT jelas ada perbedaan lah gitu intinya ya. Tapi tergantung kita secara merawatnya gitu ya, diperhatikan juga untuk di pencegahan hama gitu kan. Kita juga percuma ngasih nutrisi kalau kita kena penyakit tanamannya gitu. Jadi intinya alhamdulillah sampai saat ini sehat tanaman, karena kalau sehat pertumbuhan juga bagus. Belum tentu yang pertumbuhannya bagus kalau itu nggak sehat tetap aja ya. Tetap aja itu buruk lah gitu bagi saya kelihatannya. Terus itu saya kan tadi sempat berkeliling itu nemu botol Vitaron. Nah itu juga pernah menggunakan Vitaron berarti ya? Pernah sering itu. Sering hampir tiap kita penyepraian gitu ya, apalagi di usia generatif kita sering juga. Soalnya kerasa juga gitu lah untuk mencukupi si mikronnya itu sendiri, bisa mencukupi terus mengobati sel-sel yang kemarinnya sempat terserang penyakit atau hama. Benar. Mengobati sel-sel yang kemarinnya sempat mati gitu, jadi bagus kembali, alhamdulillah. Mungkin sebelum diakhiri ya, saat ini kan sempat ada yang menarik ya, itu di bagian lubang tanam itu seperti ada kapur dolomit. Nah itu kalau boleh tahu apa ya di tempat saat musim hujan kapur dolomit emang saya selalu rutin karena menjaga si pH tanah tidak turun gitu, jadi bisa menaikkan lagi pH tanah gitu. Jadi yang dilakukan setiap saya ngupload di video gitu kan, ngasih si kapur dolomit itu ada efek juga gitu. Jadi efeknya gimana menurut perluasnya? Alhamdulillah sih pH juga nggak terlalu drop ya. Soalnya kan ini apalagi sekarang terus-terusan hujan gitu kan, yang pasti struktur tanah juga pasti drop gitu ya. Nah, kita kasih kapur dolomit, semua udah di mix dengan asam humat. Nah, di mix dengan asam humat dengan Powersol tadi. Itu karbo itu berapa takarannya? Takarannya 1:30 kalau saya. Yang satu? Yang misal si kapur dolomit 30 kilo, Powersolnya 1 kilo. Dicampur gitu, dicampur. Terus kalau untuk penggunaan pupuk kalsium di sini yang dimasukkan apa? Untuk kalsium ada mulai dari KH kalsium asam humat ya. Nah, terus paling pakai karate plus boroni paling lah. Cuman sering pas dari awal-awal sih pakai KH. Yang kalsium asam humat soalnya kerasa sendirilah gitu. Udah ada asam efeknya sendiri. Ada humatnya sendiri ya. Jadi si kalsium tadi selain untuk kalsium ada mengandung juga asam humat gitu. Dan kemudian untuk perawatan dari hama mungkin kalau sampai saat ini udah mengalami hama atau paling itu mungkin dari layu dari layu bisa dikatakan 0,5 ya. 0,5 lah kalau layu sama tungau paling di sini untuk hama tungau udah agak lumayan juga lah. Cuman ya
sambil diobati terus kita mencoba terus-terusan dari bahan aktif ini alhamdulillah gitu. Kalau boleh Bisa. tahu masukkan apa aja bahan aktifnya untuk mengobati tungau, Pak? Untuk tungau Abamectin mah udah nggak Abamectin ini Udah diwek gini. samit ya. udah kurang kemarin teh Iya. pakai Abamectin teh, pakai Piridabennya, Kesamit sama Pegasus juga sih hampir habis terus dah harganya mahal. Itu biasanya berapa intervalnya? interval 4 hari sekali. Empat hari sekali. Paling bisa dimajukan jadi tiga hari sekali. 3 hari gitu. sekali ya. Dan itu berarti untuk pengendalian hama mungkin di sini sangat masih yang sangat mungkin untuk sulit dikendalikan untuk tungau ini ya, Pak. Ya, Kalau untuk untuk layu kan tadi masih sangat minim. Minim. Karena emang dari Gemini dari juga 0% di sini Gemini. Oh iya. Gemini Nggak nggak ada. yang kuning ya. Nggak ada yang kuning Wih, Gemini. hebat ini. Alhamdulillah. Mungkin dari- Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Dulu kenapa mah itu? ada itu dulu. Dulu mah ada yang Gemini ke sini itu gen mungkin ya. Oke. Nah, dipelajari ke sini sama saya sama Sandi gitu. Alhamdulillah 0% Gemini. Kalau menurut AA sendiri dengan apakah pemberian nutrisi itu berpengaruh untuk hal tersebut? A? Sangat berpengaruh. Pengaruh berarti ya. Pengaruh. Kan banget. tadi sebelumnya katanya belum mengaplikasikan nutrisi ya kayak ya dari Nggak total lah nggak total lah ya. waktu itu mah. Sekarang sekarang mah benar-benar total banget lah. Alhamdulillah berkat ya kita menguasai juga ya dari pengalaman, dari juga kita pembelajaran gitu kan. Alhamdulillah hama-hama dan penyakit minim lah gitu. Nah, kalau ini tadi mungkin yang hanya tungau itu ya. Untuk fungisida mungkin ya dimasukin ada nggak sih? Kalau untuk jamur sendiri, alhamdulillah karena kita pencegahan dari awal ya. Dari usia dini. Dari usia Dari usia dini, jadi kita itu visi dan misinya itu lebih baik mencegah gitu. Lebih baik mencegah dari mengobati ya. ya daripada mengobati. Repot soalnya. Repot, udah kita repot terus perawatan lebih mahal lagi gitu kan. Makanya lebih baik pencegahan lah dari awal gitu, dari sejak dini. Makanya alhamdulillah untuk penyakit alhamdulillah belum ini ya. Belum mengalami yang Belum masalah mengalami serius lah, ya. Alhamdulillah belum banget ya. mengalami Ya. serius. Mudah-mudahan enggak lah. Wah, ya jangan lah ya. Nah. Mungkin itu tadi obrolan ngalor ngidul Iya, itu betul. selatan ke utara. Dari mulai dari pengalaman lah awal, intinya. sharing pengalaman dari mulai awal tadi, dari proses awal sampai saat ini panen. Dan terakhir ada kesan pesan Andi dan A Sandi dengan penggunaan nutrisi dari MM itu gimana kira-kira? Madi. A Sandi. Untuk dari saya pribadi ya, karena kita kan menggunakan pupuk itu pengennya tanaman kita itu bagus ya. Jadi kita harus ngasihin pupuk dan nutrisinya juga ya yang bagus juga gitu ya, meskipun mahal, cuman ada harga ada kualitas Ada juga harga, gitu. Makanya dan saya sendiri udah ngerasain lah jos saya lah pokoknya. Jos ya. Dan terakhir pesan-kesan ke teman-teman petani di rumah. Nah, untuk pesan-pesan ke petani ya, mau yang udah senior, yang udah puluhan tahun, yang baru memulai, dan yang sekarang lagi ingin mencoba ya, di dalam dunia pertanian itu nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat. Semuanya juga tetap ya harus kita pelajari, dan saya pun juga sekarang bahkan saya masih pemula, masih terus belajar gitu ya. Jangan mudah menyerah, jangan mudah jangan berpuas diri gitu dinya. Jadi harus terus-terusan aja dicari. gitu. Saya juga waktu itu gagal sampai puluhan juta keluar uang ya. Tetap aja gitu kita jalani, tetap aja kita ketagihan gitu. Apalagi sektor pertanian di Indonesia itu sekarang anak muda udah kekurangan, udah minim gitu. 70% itu petani di kita tuh udah minim. Makanya nah harapan saya mah untuk petani ya mudah-mudahan bisa kompak. Terus untuk serangan-serangan hama dan penyakit juga sekarang agak kebal ya. Mungkin banyak juga yang di sini nonton sekarang masih kebingungan mengasihi nutrisinya yang kayak gimana sama pencegahan yang kayak gimana, karena tetap modal. Yang intinya mah ya harus punya modal banyak. Yang penting mah kita ikhtiar dulu ya. Setelah itu kita sambil berdoa juga ya, semoga apa yang kita lakukan itu menjadi harapan yang bagus ya, terutama di sektor pertanian 10 tahun ke depan ini bakalan menjadi bisnis yang sangat unggul, yang menjanjikan gitu. Mudah-mudahan saya juga insya Allah nggak akan patah semangat ya, akan terus menyemangati, memotivasi anak-anak muda yang sekarang lagi belum melakukan aksi-aksi di dalam dunia bisnis gitu. Terutama kalau misalkan mau di dunia pertanian silahkan aja, nanti bisa menghubungi ke saya atau ke Sandi ya. Tetap aja saya mah nggak akan
pelit gitu ngasih ilmu ya. Biar apa? Biar anak muda juga tidak hanya termotivasi hasilnya gitu, harus ada proses gitu, proses itu menikmati gitu. Alhamdulillah. Nah mungkin begitu aja ya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Salam petani pokoknya Salam dari petani. saya. Nah gitu. Nah itu tadi teman-teman ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan oleh A Andi dan A Sandi sendiri dari awal mulai tanam cabai sampai saat ini menghasilkan tanaman yang luar biasa. Jatuh bangunnya juga merasakan ya. Bener, gitu. Dan juga mungkin mengalami permasalahan-permasalahan di proses budidaya cabai dan sampai saat ini alhamdulillah sudah menghasilkan tanaman yang luar biasa. Dan mungkin terima kasih ya atas sharing-sharing yang dibagikan ke teman-teman. Semoga yang bisa sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bagi Andi dan Asandi sendiri dapat sebagai amal jariah buat berdua ini. Dan juga itu tadi teman-teman yang dapat kami sampaikan. Semoga video yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada salah kata mungkin dari kami mohon maaf. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ini dua saudara. Dan juga untuk TikToknya Andi CL. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sahabat MMT Indonesia untuk tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.